Laporan Sekretaris Umum Sinode GKY. Telah diresmikan GKY Pos Jemaat Suvarna Sutra, Pos Jemaat Citra Raya dan soft opening mimbar misi GKY di Semarang. Telah ditingkatkan statusnya GKY Bakal Jemaat Pekanbaru, GKY Pos Jemaat PIK, GKY Pos Jemaat Pontianak. Telah diadakan peneguhan penatua khusus, peneguhan dan penahbisan pendeta, peneguhan Majelis Jemaat GKY Pekanbaru, persidangan Majelis Sinode GKY. Telah diteguhkan beberapa gembala. Sub Bidang Media Kearsipan, mengkoordinasi pendataan jemaat dan warta gereja, menyediakan sarana komunikasi dan pembinaan berupa website, YouTube, Spotify, Instagram juga aplikasi Halogat. Sub Bidang Hukum dan Tata Gereja, telah mengadakan serangkaian rapat membahas revisi tata gereja, dan sebagian sudah disahkan dalam persidangan Majelis Sinode GKY. Bidang Ibadah, menyelenggarakan ibadah tahun baru, ibadah dalam persidangan sinode, peneguhan penatua khusus dan penahbisan pendeta. Membuat klip lagu-lagu himne, klip pembinaan ibadah dan worship music tutorial. Visitasi ke GKY Jemaat Makassar, Bajem VTI dan Jemaat Balikpapan. Bidang ibadah juga melakukan pelatihan liturgis dan kondakter dasar. Persekutuan. Sub Bidang Kebersamaan Jemaat mengatur jadwal tukar mimbar gembala. Sub Bidang Kebersamaan Kategorial terdiri dari komisi-komisi. Komisi Anak telah mengadakan retret sehari guru sekolah minggu dan kebersamaan pembina dan pengurus sekolah minggu. Komisi Remaja Pemuda mengadakan pembinaan para pembina komisi. Melakukan visitasi pengurus ke GKY Pekanbaru. Melakukan pertemuan dan sharing pembina remaja pemuda saat retret majelis. Mengadakan persekutuan pembina dan pengurus. Komisi Wanita telah mengadakan pembinaan pengurus dan pembina KW. Mengadakan kunjungan pengurus KW Sinode ke GKY Bengkulu. Mengadakan kebaktian Mothers Day gabungan. Komisi Kaleb telah mengadakan kebaktian Imlek Kaleb se-GKY. Mengadakan kebersamaan pembina Kaleb GKY se-Jabotabek. Bidang Pembinaan. Bidang Pembinaan melakukan pembinaan terhadap jemaat dengan menerbitkan renungan gema, gerakan membaca Alkitab, dan webinar. Bidang Pembinaan juga membantu bidang rohaniwan dalam melakukan pembinaan kepada para rohaniwan. Melalui ujian perentoar dan retret calon pendeta, serta melalui pembinaan penatua khusus. Bidang Pembinaan juga terlibat dalam pembinaan majelis. Melalui retret majelis dan pengurus Yayasan GKY, melalui pembinaan pengurus dan majelis GKY Pekanbaru, melalui pembinaan pengurus dan anggota jemaat di GKY Pontianak. Bidang Pelayanan Sosial. Bidang pelayanan sosial melakukan pelayanan kemanusiaan memberikan motor, pengobatan dan trauma healing. Bekerjasama dengan bidang PI menyediakan sumur bor dan toilet di suku Baduy, Banten. Bekerjasama dengan Sky melakukan pengobatan gratis dan memberikan beasiswa. Melakukan kerjasama dengan Rumah Duka Tabitha dan Rumah Sakit Atmajaya. Hadir dalam HUT PGI, HUT GI Hok Imtong dan HUT Breakthrough Mission. Berpartisipasi dalam MP Liter PGTI dan MP Liter PGI Wilayah DKI Jakarta. Bidang Pekabaran Injil. Sinode GKY melalui bidang PI telah melatih para pemimpin dan jemaat gereja di beberapa daerah dengan melaksanakan PPMT sebanyak 18 kali yang diikuti 1059 peserta. Telah melatih para guru dengan menyelenggarakan diklat PAUD sebanyak 6 kali dengan 321 peserta, juga training para trainer oleh tim dari IPK. Melalui bidang PI melayani suku anak dalam di Jambi. Sinode GKY tergabung dalam Desk Papua, melayani masyarakat Papua termasuk mahasiswa Papua yang berada di Sukabumi dengan mengadakan PPMT Sukabumi. Sinode GKY melalui bidang PI juga melakukan beberapa kerjasama. Sinode GKY menerima beberapa kunjungan. Bidang Pengelolaan Rohaniwan. Bidang Pengelolaan Rohaniwan melakukan pembinaan kepada para rohaniwan baik pengerja rohani terdaftar maupun penatua khusus. Bidang Pengelolaan Rohaniwan juga melakukan proses pemendetaan mulai dari pembimbingan, ujian peremtoar, retret pembekalan serta pembinaan istri calon pendeta. Terdapat 14 rohaniwan yang telah disetujui menjadi pengerja rohani terdaftar. Terdapat 6 pengerja rohani yang telah diteguhkan menjadi penatua khusus Sinode GKY. Terdapat seorang pendeta yang telah diteguhkan dan 8 penatua khusus yang telah ditahbiskan menjadi pendeta Sinode GKY.
Terdapat 11 rohaniwan yang telah disetujui untuk menjalankan mutasi pelayanan gembala jemaat. Bidang sarana dan prasarana. Bidang Sarpras melakukan pendampingan berkaitan dengan pembelian, pembangunan dan renovasi gereja. Pembelian tanah di GKI Lampung, ruko di samping gedung GKI Pekanbaru, ruko GKI Alam Sutera, ruko GKI Cibubur. Peletakan batu pertama di GKI Singkawang, GKI Cibubur, GKI Siantan. Peresmian dan dedikasi Gedung Antioquia GKI Pluit, Gedung GKI Citra Raya, Gedung Immanuel Sky Singkawang, Auditorium Shalom GKI Palembang. Renovasi GKI VTI. Mengunjungi dan rapat tim pembangunan GKI Bengkulu. Bidang Sarpras Sinode GKI menerima sertifikat dari GKI Pluit, GKI Kebayoran Baru, GKI Kuta Bali, GKI Puri, dan Yayasan IPK. Menyediakan asuransi GKI. Pembinaan staf sinode melalui persekutuan staf pelayan, refreshing dan kebersamaan staf pelayan. Perayaan Natal staf pelayan GKI dan Yayasan Sejabotabek. Yayasan IPK. IPK tahun ini memiliki 1.356 guru karyawan dan 11.627 murid. IPK mengadakan pembinaan guru berupa pelatihan dan webinar, pembinaan murid berupa webinar, KKR, retret. Ada 11 siswa berkomitmen menjadi hamba Tuhan, 3 alumni studi di saat, 1 karyawan sedang studi di STT-AA. Selain melayani murid, IPK juga berusaha menjadi berkat terhadap sekolah lain, seperti Yobel, Sekolah Mardikenya Purwokerto, Methodist Banda Aceh dan menjadi pembicara di IFCI. Bersyukur ada beberapa siswa IPK yang berprestasi. IPK juga menandatangani kerjasama dengan Yayasan Yobel, Biola University, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Bunda Mulia, Universitas Ciputra, Swiss German University. Telah dilaksanakan wisuda angkatan pertama IPK Balikpapan. Dedikasi gedung IPK CPI Makassar. Doa bersama pembangunan IPK BSD tahap 3. Doa bersama pembangunan IPK Palembang Gedung 2. Yayasan Hidup Baru. Dengan klinik Pratama, Utama dan apotek. Telah melayani 6.052 pasien medical check-up. Telah bekerja sama dengan sinode dan gereja-gereja. Telah melaksanakan vaksinasi dan medical check-up bekerja sama dengan lebih dari 20 gereja dan 5 perusahaan. Telah mengadakan pengobatan murah, bakti sosial dan seminar di berbagai gereja dan tempat. Melakukan pemeriksaan kesehatan murid IPK. Telah bekerja sama dengan BPJS. Silahkan manfaatkan dan download aplikasinya. Yayasan Gloriamus. Gloriamus telah mengadakan beberapa konser seperti konser murid berprestasi, konser vokal Can You Feel the Love Tonight, dan konser di Bywalk Mall. Juga telah melakukan pelayanan di GKI seperti dalam persekutuan doa di GKI Puri Indah, pelayanan ensemble di GKI Greenfield, koral konsert di GKI Kuta Bali. Menyediakan pendidikan musik di GKI PIK, di GKI Surabaya, di GKI Kuta Bali. Mengirimkan konduktor setiap minggu untuk paduan suara White Lily di GKI Mangga Besar, Sanctus di Teluk Gong, dan vokal grup di GKI Sunter. Mengirimkan pianis untuk mengiringi paduan suara dan ibadah di GKI Mangga Besar dan GKI Muara Baru. Gloriamus juga menyediakan ekskul musik di seluruh IPK. Yayasan Amanat Agung Indonesia. STT-AA telah mewisuda 31 mahasiswa-mahasiswi dan disnatalis ke-26 di GKI PIK. Pada tahun ini STT-AA telah menerima 34 mahasiswa baru. Dalam proses pembinaan juga telah dilaksanakan retret dosen dan mahasiswa. Selain membina para mahasiswa, STT-AA juga melakukan berbagai kerjasama, di antaranya dalam program Faculty Development. Kerjasama untuk melakukan pelayanan bersama, serta kerjasama lainnya. STT-AA juga menerima kunjungan persahabatan. Yayasan Gema Kasih Yobel.
10 tahun. Saudara sekalian, kalau Anda tahu, Anda saksikan tempat ini bukan seperti ini. Tidak. Tapi hari ini menjadi demikian, itu semua anugerah Tuhan. Kita bisa mempersembahkan 3 gedung sebetulnya. Ya, dalam kurun waktu yaitu HUT merdeka 78 tahun kepada yaitu Ibu Pertiwi. Apa yang membawa kami datang kemari? Kasih Tuhan, kasih Kristus yang merubah kami, itu membawa kami datang ke sini untuk membagikan kasih itu. Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami untuk melakukan hal ini.